Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zahri Baihaqi. Saya dari kelas 2 TRKA. Di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas dari pertemuan 6 mobile kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini ada dua bahasan yang akan kita lakukan pada tugas kali ini. Yang pertama itu adalah kita menambahkan sebuah yang namanya splash screen untuk yang akan kita letakkan pada awal aplikasi kita dibuka. Lalu kedua, kita akan melakukan atau menambahkan yang namanya fragment. Nah, jadi untuk dua bahasan kali ini akan kita bahas pada pertemuan 6 kali ini. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya akan menampilkan langsung seperti apa bentuk dari splash screen itu supaya lebih mudah untuk dimengerti atau dipahami seperti apa bentuknya. Mungkin saya demokan terlebih dahulu seperti ini. Nah, ketika kita buka aplikasi, di sini dapat dilihat itu memberikan tampilan loading seperti itu. Nah, gunanya apa? Ya untuk mempercantik halaman aplikasi kita ketika pertama kali membuka aplikasinya. Ketika pertama kali dijalankan sebelum masuk ke halaman utama, seperti login atau menu home-nya. Nah, di sini saya mengarahkan splash screen-nya itu ke menu awal login saya. Nah, hal utama yang perlu kita lakukan di sini yaitu pertama kita perlu membuat yang namanya itu activity splash screen-nya tentu saja. Di sini dapat kita lihat di menu layout splash screen di sini. Nah, ini adalah menu splash screen dari aplikasi saya sendiri. Di sini saya menambahkan logo aplikasinya dan juga menambahkan yang namanya progress bar untuk animasi loadingnya seperti itu kira-kira. Nah, lalu ketika kita sudah membuat activity-nya tadi, hal kedua yang perlu kita lakukan yaitu membuat splash screen activity yang ada di Android Manifest ini di sini kita masukkan intent filternya yang awalnya itu seperti berada di main activity pada awalnya, kita pindahkan ke intent filternya ke dalam activity splash screen yang ada di sini. Nah, supaya ketika pertama kali aplikasi dibuka, maka splash screen ini yang akan ditampilkan. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu untuk di Kotlin-nya sendiri di sini kita bisa menambahkan delay waktu berapa detik lamanya splash screen itu muncul berlangsung seperti itu. Nah, lalu di sini kita juga menambahkan intentnya yang mana di sini secara langsung saya tunjukkan masuk ke dalam menu login. Nah, kira-kira untuk penjelasan splash screen sendiri itu seperti ini. Mungkin untuk splash screen cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas yang namanya fragment ya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya activity ya. Namun activity ini sendiri, perpindahan intern antar activity itu sebenarnya merupakan sistem yang berat. Maksudnya itu adalah perpindahan antar activity itu sendiri memberikan beban yang berat bagi aplikasi. Nah, jadi untuk user nantinya itu akan merasa berat ketika berpindah antar satu sama lain seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kan kita lihat perbedaannya nanti di demo di sini. Nah, mungkin untuk perpindahan antar activity bisa saya jelaskan dulu di sini. Misalnya sini ada saya membuat tombol pindah ke menu yang satu, yang menu pertama di sini. Mungkin kita coba klik di sini. Maka ini memberikan rendering ulang untuk setiap ikonnya ketika kita berpindah activity, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi ini memberikan beban yang berat bagi aplikasi sendiri. Nah, jadi ada cara
atau trik lain, fitur lain yang disediakan oleh Android Studio ini untuk membuat bagaimana caranya untuk mengefisiensikan uh, halaman yang ingin kita tampilkan sehingga tidak berat seperti perpindahan antar activity. Nah, jadi kita bisa menggunakan activity untuk keperluan seperlunya, dan kemudian kita gunakan fragmen di tempat yang diperlukan, begitu kira-kira. Nah, langsung saja untuk fragmen sendiri itu uh, kita di fragmen sendiri itu punya yang namanya life cycle. Nah, di situ kita bisa melakukan on create, on start, lalu on resume, on pause, lalu on stop, dan on destroy. Kira-kira begitu. Nah, jadi untuk penggunaan fragmen sendiri itu seperti yang kita ketahui untuk memori, untuk menghemat memori, dan juga untuk performa dan user experience juga. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau untuk activity sendiri itu kita tadi berpindah layar, jadi kita tidak bisa berbagi UI dalam satu layar. Nah, tapi kalau di fragment itu kita bisa lakukan karena kita menggunakan frame layout seperti itu. Mungkin di sini saya contohkan langsung bagaimana fragment itu sendiri. Nah, di sini saya membuatnya di menu detail. Di sini seperti yang ditugaskan, saya membuat 3 button yang menampilkan fragment di sini. Nah, di sini dapat dilihat perpindahan antar layoutnya itu sendiri itu sangat cepat dan hampir seperti tidak ada delaynya, bukan seperti activity tadi. Nah, di sini dapat dilihat ada 3 yang saya buat sesuai dengan penugasan, yaitu menu profile, menu setting, dan menu about. Nah, jadi untuk fragmen itu sendiri kita perlu menambahkan 3 button, itu kita tambahkan di menunya di sini. Lalu kita masukkan sebuah yang namanya frame layout untuk menampung sebuah XML layout di sini yang akan kita buat juga. Nah, jangan lupa kita buat activity baru untuk fragmennya. Di sini saya kelompokkan kelompok fragmen di sini. Lalu kita desain yang akan ditampilkan di frame-nya di sini di dalam layoutnya seperti itu. Lalu kemudian di sini kita lihat untuk fragmennya sendiri kira-kira seperti ini urutannya. Nah, yang perlu kita ketahui kalau fragmen pada awalnya itu elemen-elemennya belum bisa berpindah. Jadi di sini kita perlu menambahkan yang namanya constraint layout. Nah, sehingga elemen-elemen yang di sini itu bisa menggunakan constraint. Itu yang perlu kita ingat ya untuk pembuatan fragmen itu sendiri. Mungkin penjelasan dari saya sendiri itu cukup sampai di sini untuk penugasan kali ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.